Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakal ngelanjutin donghua series yaitu Live Layup. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil memenangkan babak pertama di pertandingan persahabatan kemarin, di babak kedua Su-hao sang pemain andalan dari SMA Jingxi pun akhirnya turun tangan. Sontak hal itu membuat Duan pun sangat semangat untuk melawan raja terakhir itu. Tapi sayangnya layaknya pemain andalan, Su-hao pun membuktikan kapabilitasnya. Bahkan melihat Duan yang bermain dengan emosi, ia langsung memanfaatkan akan hal itu untuk mendapatkan penalti dan mencetak poin tambahan. Belum sampai di situ, Duan yang memiliki sifat keras kepala dan tak mau kalah, ia pun terus-terusan berduel dengan Su-hao dan menyuruh semuanya untuk tidak ikut campur. Alhasil skor pun perlahan mulai menjauh, di mana Su-hao berhasil membantai habis si Duan ini. Bahkan di sepanjang babak kedua, SMA Jingbei tak bisa mencetak satu skor pun. Yang pada akhirnya Su-hao pun membungkam Duan dengan super mega dangnya juga, yang membuat Duan pun teringat lagi semua penghinaan di masa lalu. Apalagi Su-hao pun juga bilang kalau level mereka ini benar-benar jauh berbeda, ya kan? Waduh. Alhasil SMA Jingbei pun meminta waktu time out untuk menjernihkan pikiran mereka. Di sana Duan yang baru saja dibantai habis-habisan, ia pun benar-benar sangat terpuruk. Bahkan ia pun menyatakan kalau ia sudah kalah telak. Tapi untungnya ia memiliki tim yang memanglah bagus, di mana Xinghe langsung menyemangati dan mengatakan kalau basket itu adalah permainan tim. Jelas jika Duan kalah maka semuanya juga ikutan kalah. Tentunya mereka pun mencoba mengubah mindsetnya dan menegaskan kalau Duan tidaklah bertarung sendirian. Yang pada akhirnya ia pun bisa berpikir tenang dan mulai memahami apa itu arti tim yang sebenarnya. Alhasil meskipun Su-hao sangatlah hebat dalam hal apapun, tapi karena mereka sudah mengandalkan kerjasamanya, jadi mereka pun tetap bisa memberikan perlawanan termasuk mencetak beberapa angka. Selain itu, pembantaian yang dilakukan oleh Su-hao tadi juga ada nilai positifnya karena memang sejak saat itu, Duan tidak lagi bermain egois dan mau bekerja sama dengan timnya termasuk mengoper, membantu pertahanan dan membantu mencetak angka. Dengan ini, SMA Jingbei yang tadinya bermain secara individu, sekarang chemistry-nya pun mulai terbentuk lagi. Sampai ketika waktu tersisa tinggal 1 menit, mereka pun berhasil mempertontonkan pertahanan yang sangatlah bagus. Yang pada akhirnya meskipun mereka harus kalah, tapi setidaknya mereka tidaklah terbantai sama sekali dan hanya selisih 17 poin saja. Bahkan beberapa senior benar-benar sangat bersyukur atas perkembangan ini. Sampai Su-hao pun juga mengapresiasi kerja keras mereka dan akhirnya mengatakan tentang Chen Feng yang sebenarnya. Yang ternyata Chen Feng tidaklah dikeluarkan dari tim basketnya, melainkan ia sudah pindah ke sekolah yang lain. Tentunya Xinghe tak akan pernah menemukannya di tempat ini. Selain itu, jika mereka ingin menghadapi SMA Jingxi-nya lagi, maka SMA Jingbei harus lolos dulu ke Liga SMA Nasional karena memang mereka sudah menunggu di sana, ya kan? Wedeng. Sedangkan di sisi lain, Yunmo lagi-lagi main sendiri di lapangan basket luar sekolah. Sampai Xinghe pun juga lagi-lagi mengganggunya dan menceritakan soal pertandingan mereka tadi. Yang sudah jelas karena Yunmo menonton live streamingnya, jadi ia pun tahu kalau mereka hanya kalah dengan selisih 17 poin. Alhasil Xinghe yang mendengarnya langsung mengatakan jika Yunmo memang menyukai basket, kenapa ia tidak bergabung dengan timnya saja. Apalagi jika Yunmo masuk, mereka pasti bisa menang dan menembus Liga SMA Nasional. Tapi di sana Yunmo lagi-lagi tak peduli dan hanya mengatakan kalau ia tak akan bergabung dengan tim basketnya. Selain itu, ia juga mengatakan kalau mereka tak akan bertemu lagi dengan SMA Jingxi meskipun di Liga Nasional, karena memang mereka sudah berada di kelas atas. Tentunya jika ingin bertemu, maka SMA Jingbei harus melewati babak grup terlebih dulu dan harus mengalahkan beberapa tim yang kuat.
Sejadi di kota Beijing aja ada 112 sekolah dan 20 sekolah basket tradisional yang akan berpartisipasi untuk memasuki Liga Nasional. Tentunya mereka harus berada di 28 besar untuk bertemu dengan SMA Jingxi. Itu pun jika mereka beruntung. Jika tidak, mereka harus berada di babak knockout terlebih dulu dan harus mengalahkan beberapa SMA lain yang sama kuatnya dengan SMA Jingxi. Jelas Yunmo pribadi pun hanya mengatakan dengan kekuatan tim mereka yang sekarang, jika bertemu dengan SMA-SMA kuat lainnya, mereka pasti akan terbantai. Tapi meskipun begitu, Xinghe tetap saja optimis dan pasti akan bertemu lagi dengan SMA Jingxi. Sampai keesokan harinya, ia pun pergi ke sebuah restoran untuk membeli beberapa makanannya. Di sanalah ia pun bertemu dengan seorang bocil yang bernama PCU. Di mana PCU ini ternyata sudah tahu soal Xinghe karena katanya kakaknya sudah menunjukkan video bermainnya. Yang ternyata PCU ini adalah adik dari Yunmo, ya kan? Sontak Xinghe yang mendengarnya langsung sangatlah antusias dan menanyakan apa yang kakaknya katakan ketika melihat video bermainnya. Tapi sayang bocil PCU yang memang licik, ia tak mau mengatakannya kecuali Xinghe mau memberikannya beberapa es krim. Alhasil karena Xinghe sangatlah penasaran dengan komentar dari Yunmo, ia pun rela membelikan 2 es krim sekaligus kepada bocil tersebut. Namun di sana layaknya bocil yang nakal, awalnya PCU berniat melarikan diri dan tak mau mengatakan soal apapun. Sampai mereka pun tak sengaja melihat Yunmo yang sedang dimarahi oleh ibunya karena memang sang ibu akhirnya menemukan bola basket yang sudah disembunyikan. Bahkan sang ibu benar-benar sangat kecewa karena Yunmo ternyata sudah membohonginya. Yang pada akhirnya Yunmo pribadi juga sudah tak bisa apa-apa lagi dan bergegas untuk berlatih piano saja. Tapi di sana di perjalanan adiknya langsung menghampiri dan mengajaknya untuk bermain basket. Tak hanya adiknya saja, Xinghe juga akhirnya muncul di sana. Sontak melihat mereka yang sudah berteman, Yunmo pun malah menyuruh mereka lah untuk main berdua. Tapi jelas dengan muka yang sedikit memohon, adiknya pun tetap mengajak Yunmo untuk main bersama. Yang pada akhirnya mau tak mau Yunmo pun menemani mereka ke lapangan basket. Yang tanpa diduga di sana sudah ada beberapa om-om yang sedang bermain santuy. Sontak layaknya bocil yang nakal, PCU lagi-lagi menantang para om-om tersebut untuk bertanding basket melawan mereka. Apalagi keadaannya juga sangat lapas, yaitu 3 versus 3. Awalnya para om-om ini menolak akan hal itu. Tapi bocil pun langsung menunjukkan skillnya dan berhasil memasukkan bola basketnya. Alhasil para om-om pun jadi tertarik dan mau meladeni mereka bertiga. Apalagi bocil pun bilang kalau peraturannya hanya sampai 10 poin, dimana siapapun yang kalah harus memakan bolanya, ya kan? Waduh. Tapi di sana meskipun 3 versus 3, tapi Yunmo menolak untuk bermain dan memutuskan untuk menonton saja. Yang pada akhirnya keadaan sebenarnya adalah 2 versus 3. Terbukti ketika Xinghe mengoper kepada Yunmo, ia malah langsung mengopernya lagi kepada bocil. Alhasil tim dari om-om lah yang berhasil mencetak poin pertama. Tak hanya itu, para om-om ini juga bermain sangat serius dan lagi-lagi berhasil mencetak beberapa angka. Bahkan salah satu pemainnya juga bisa melakukan teknik layup dan membuat mereka pun terdiam. Tapi meskipun begitu, Xinghe tak mau menyerah begitu saja dan menyusun rencananya dengan bocil, di mana ialah yang akan mengurus 3 om-om ini sedangkan bocil akan mencetak poin saja. Yang pada akhirnya dengan melakukan beberapa trik yang manja, Xinghe dan bocil pun akhirnya berhasil mencetak angka pertama, ya kan? Widing. Di sana Xinghe pun bilang agar bocil fokus saja mencetak angka sedangkan sisanya serahkan saja kepadanya. Sontak perkataan tersebut membuat Yunmo pun teringat dengan seseorang yang sempat bermain bersamanya. Kemudian permainan pun berlanjut lagi dan mereka lagi-lagi berhasil mencetak beberapa angka. Bahkan Xinghe akhirnya menunjukkan gerakan layup-nya juga. Jelas bocil yang melihatnya benar-benar sangatlah kagum dengan gerakan teknik tersebut. Bahkan ia sampai minta diajari. Tapi di sana Xinghe pun bilang jika ingin diajari maka ia harus mengakuinya dulu sebagai guru.
Sayangnya bocil menolak akan hal itu dan lebih memilih Yunmo lah sebagai gurunya. Sementara untuk para ini setelah kecolongan beberapa angka tadi, mereka pun akhirnya mulai serius, di mana mereka langsung melakukan pertahanan ganda terhadap Singhe dan tak menjaga Yunmo sama sekali. Apalagi Yunmo tak mau ikut bermain. Awalnya Singhe mencoba untuk mengoper Yunmo dan menyuruhnya untuk bermain. Sayangnya lagi-lagi Yunmo malah langsung mengoper balik, yang membuat mereka pun akhirnya kebobolan lagi. Sampai di tengah-tengah bacotan Singhe pun mengatakan hal yang sama seperti yang seniornya katakan dulu, di mana hal itu lagi-lagi membuatnya teringat dengan kejadian di masa lalu. Yang pada akhirnya karena musuh sudah unggul jauh, Singhe pun memaksa Yunmo untuk bermain saja, sedangkan ia akan mengecoh para musuhnya. Bahkan Singhe sampai rela terjatuh layaknya Chen Feng di awal video demi mengoper bola kepada Yunmo. Alhasil dengan operan tersebut, hati Yunmo pun akhirnya tergerak dan langsung melemparkan tembakan 3 poinnya. Yang pada akhirnya dengan bermainnya Yunmo ini, mereka yang tadinya tertinggal jauh, sekarang skor pun mulai mengejar. Bahkan Yunmo menutup pertandingannya dengan melakukan super mega dunk-nya, ya kan? Wedeng. Selain itu, Yunmo pun akhirnya mau mengakui Singhe dengan melakukan tos kepadanya. Sontak hal itu langsung dimanfaatkan oleh Singhe dan langsung mengajaknya untuk bergabung dengan tim basket. Tapi sayang Yunmo tetap saja menolak dan mengatakan daripada merekrut dirinya, lebih baik mereka merekrut pelatih ke dalam tim. Namun meskipun begitu, di malam harinya Yunmo pun melihat lagi kostum basketnya yang ternyata ia adalah pemain di nomor 9. Di sanalah kita pun sedikit diberitahukan soal masa lalunya, di mana dikatakan sejak sekolah memberitahukan kejadian itu, Yunmo keluar dari tim dan malah berhenti bermain basket. Tapi meskipun begitu, setelah permainan tadi, Yunmo pun akhirnya membaca surat dari Singhe yang selalu mengajaknya untuk join lagi ke tim basketnya. Namun sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari King Singhe? Apakah di part berikutnya Yunmo akan bergabung dengan tim basket ataukah mereka hanya mendapatkan pelatih baru? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.